Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar baris dan deret geometri bagian 2. Ya, masih ingat ya, rumusnya kemarin juga masih sama. Kali ini saya cantumin di sini nih. Nah, kita coba lihat dulu soal nomor 1, sebuah barisan geometri. 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke n-nya. Nah, ini kita coba menggunakan soal aplikatif ya, soal-soal yang biasa muncul dalam soal itu ternyata tidak sesederhana kemarin. Kadang yang ditanya atau yang diketahuinya beda-beda. Contohnya seperti soal nomor 1 ini. Dari sini, apa yang bisa kita ketahui? Yang bisa kita ketahui adalah A-nya. A-nya adalah 8. Suku pertama adalah 8. Lalu R. R-nya kita dapat dari U2 dibagi U1, yaitu 16 dibagi 8. Hasilnya 2. Nah, kita dapat A, kita dapat R. Yang ditanya rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N. Berarti yang ditanya adalah UN, yaitu A kali R pangkat N min 1. Ingat, yang ditanya apa rumusnya. Jadi setiap barisan geometri itu memiliki rumusnya sama, hanya saja memiliki rumus tersendiri untuk setiap barisannya. Dan rumus tersendiri ini tidak akan pernah sama. Oke, rumus dasar semuanya sama gitu ya. Tapi rumus khusus untuk barisan deret geometri 8, 16, 32, 64 akan berbeda dengan rumus barisan yang lainnya. Oke, kita coba ya. Maka kan ditanya UN ya. Nah, UN adalah A dikali R per pangkat N min 1. Kita masukin ini ya. Oh, ini harusnya di sini. Maaf ya, teman-teman. Pangkat yang kita kurangin. Lanjut ya. Nah, di sini A, kita masukin A-nya. A-nya 8. R-nya berapa? R-nya 2. Pangkatnya berapa? Nggak tahu. Maka kita tulis N min 1. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. 8 ini kamu pecah dengan temennya. Karena temennya 2, maka 8 kamu rubah menjadi bentuk 2. Pak, kalau bentuknya bukan 8 gitu, misalnya 20, tetap kamu pecah jadi bentukan 2. Gini caranya. Kalau 8 kamu pecah menjadi 2 pangkat 3. Gitu ya. Pak, kalau 20 berapa? Berarti 25 kali 4. Nanti 4-nya kamu pecah jadi 2 kali 2 pangkat 2 gitu ya. Pokoknya intinya harus ada yang bisa dipecah sesuai dengan temannya. Kalau sini temannya 2, maka dasar pecahannya 2. Kebetulan 8 gampang banget dipecah jadi 2 pangkat 3. Dikali 2 pangkat N min 1 gitu ya. Nah, mereka udah memiliki jenis yang sama, yaitu sama-sama 2. Maka tinggal kita hitung. 2 perkalian ya, perkalian dalam pecahan, perkalian dalam pangkat, maka pangkatnya yang dihitung, bukan angka dasar ya, pangkat yang kita hitung. 3 diambil 1 ya, ditambah N gitu ya. 3 diambil 1 tambah N. Saya tukar posisinya, angka sama angka dulu. Maka 2 kali 3 diambil 1 tambah N jadi 2. 3 diambil 1, 2 ya, ditambah N. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah rumus suku ke N. Coba kita buktiin ya, gitu ya. Benar nggak sih? Maka kalau U1 adalah 2 pangkat 2 ditambah 1. 2 pangkat 2 tambah 1, 3 ya, 8. U2 kita buktiin, 2 pangkat 2 ditambah 2. Nah, hasilnya 2 pangkat 4. Benar nggak? 16. Betul ya, kalian lanjutin sampai terakhir juga betul. Nah, gitu ya. Ini buktinya. Tapi kalau ngerjain cukup sampai sini ya. Nah, gitu anak-anak untuk soal nomor 1. Kita lanjut ya. Aplikasinya cukup banyak sebenarnya. Kita ambil yang paling terkenal saja. Diketahui sebuah barisan geometri, suku keduanya 20 dan suku kelimanya 160. Tentukan suku ketujuhnya. Maka di sini apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui adalah U2, yaitu 20. Dan U ke 5. U ke 5-nya 160. Gitu ya. Maka kita coba kerjain. Aduh, kegeser kameranya. Maaf ya, gangguan teknis. Nah, kita coba ngerjain. Saran saya, kita bongkar ini si U5 sama U2, tapi kita bongkarnya dari yang paling besar dulu, U5-nya dulu. Gitu. Karena kalau U2-nya dulu nanti jadi pecahan, agak sulit. Nah, maka kita coba U5. Ingat rumus UN. UN rumusnya adalah A dikali R per pangkat N min 1.
Maka U5 adalah A dikali R per pangkat 5 diambil 1. Gitu ya. Karena rumusnya A kali R pangkat N min 1. Sedangkan si U2 adalah A dikali R pangkat 2 min 1. Nah, gitu. Jadi A dikali R pangkat 4. Sedangkan yang bawah A dikali R pangkat 1 ya, gitu ya. Saya tulis aja biar gampang. Ini akan menghasilkan nilai berapa? U5 menghasilkan nilai 20 gitu ya. Sedangkan U2 U5 menghasilkan nilai 160. Gitu. Maaf. Sedangkan U2 menghasilkan nilai 20. Nah, gitu ya. Kita nggak usah fokus ke sini, kita fokus ke yang sini aja. Akan saya cari R-nya, yaitu dengan menyederhanakan. Nah, seperti itu. Kenapa penyederhanaan atau pembagian? Karena basic dari geometri adalah perkalian atau pembagian. Perkalian ya. Jadi kalau menyederhanainnya ya pakai pembagian. A dibagi A habis. Oke, R pangkat 4 dibagi R pangkat 1 berarti dikurangin, bukan dibagi. 4 diambil 1. R pangkat 3. Oke. 160 bagi 20. 16 bagi 2 8 ya. R pangkat 3 adalah 2 pangkat 3, 8 rubah. Nah, ini sama ya, pangkatnya hilang, maka didapat R-nya 2. Nah, untuk teman-teman, kalau mencari yang ditanya cuma suku ke-7, kalian nggak perlu mencari A-nya. Cukup sampai R-nya aja udah cukup. Itu triksnya ya. Kalau mau cari suku aja, nggak usah nyari A, biar lebih cepat. Nah, tadi kan kita bisa lihat ya, U5 adalah A dikali R pangkat 4 gitu ya. Kalau U7 berarti adalah A dikali R pangkat 6 gitu ya. Berarti perbedaan mereka hanya di R-nya aja, A-nya sama gitu ya. R-nya yang 4, ini R-nya yang 6. Maka U7 adalah U5 dikali R pangkat 2. Gitu ya. U5-nya berapa? U5-nya adalah 160 dikali R-nya, R-nya 2 pangkat 2. U5 jadi kalau mau ke U7 tinggal ditambahin aja, sini kan 4, sini kan 6, berarti kurangnya cuma 2, kalikan saja R2. Kalau kalian mau pakai U2 ke U7 gitu ya, maka yang kalian perlukan R-nya nambah lagi gitu, nambahnya 5. Nah, kira-kira seperti itu, nanti coba dipahami sendiri pas lagi ngerjain. Maka di sini 160 dikali 4, 2 pangkat 2 4 ya. 16 tambah 16 32, 32 640. Maka U ke-7-nya adalah 640. Selesai ya anak-anak ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang nomor 3. Oke. Diketahui sebuah barisan geometri, suku keduanya 6 dan suku keempatnya 54. Tentukan jumlah deret kelimanya. Yang diminta deret, maka di sini kalian perlu mencari A-nya. Sama kayak tadi. Diketahui, ya langsung aja ya kita ya. U4-nya adalah 54 gitu ya. U2-nya 6. Nah, kita bongkar sini. U4 adalah A dikali R pangkat 3. Jadi selalu kurang 1 ya. Kalau sini 4, maka sininya 3 gitu ya. Tadi kan 5 jadi 4. Kenapa? Karena pangkatnya selalu dikurangi 1. Nah, situ U4 adalah A kali R pangkat 3. Hasilnya berapa? U4 54. Sedangkan U2 adalah A dikali R pangkat 1. Hasilnya berapa? 6. Disederhanain. A bagi A habis, R pangkat 3 dibagi R pangkat 1. Jadi R pangkat 2, 3 ambil 1, 2 ya. 54 bagi 6, 9. R pangkat 2 adalah 3 pangkat 2. Maka R-nya 3. Kita udah tahu R-nya 3. Nah, sekarang kita cari A-nya. Nah, dari mana? Dari sini. Masukin ke persamaan U2. U2 adalah A dikali R pangkat 1 menghasilkan 6. A dikali 3 hasilnya 6. Maka A adalah 6 dibagi 3. A-nya adalah 2. Dapat R, dapat A. Gitu ya. R-nya dapat 3, A-nya dapat 2. Kalau udah dapat R-nya, udah dapat A-nya, kita tinggal nyari apa yang dia minta. Gitu ya. Yang dia minta adalah deret kelima. Nah, maka kita pakai rumus deret yang ini ya, karena R-nya ini adalah untuk R lebih besar dari 1. R-nya mutlak, sedangkan yang ini untuk R mutlak kurang dari 1.
Maka kita pakai yang ini karena R-nya 2. Nah, maka kita pakai rumusnya. N adalah A dikali R pangkat N min 1. Nah, ini minnya di bawah ya, bukan di atas. R diambil 1. A-nya berapa? A-nya masukin 2, R-nya masukin 3. Yang ditanya apa tadi? S kelima ya. Nah, gitu ya. R-nya 3, pangkatnya 5, diambil 1 gitu ya. 1/3 diambil 1. Nah, gitu ya. Banyak nih angkanya. 2 dikali 3 pangkat 5. 3 kali 3 9, kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 243 ya teman-teman ya. 243 diambil 1 1/3 diambil 1 2. Ini coret aja ya. Hasilnya 242 dan selesai. Ya, kira-kira seperti itu anak-anak tentang aplikasi baris dan deret yang dipergunakan dalam soal. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.